Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita, ya. Sehingga alhamdulillah dengan kesehatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ya, ini juga ada satu pertanyaan ini yang perlu kita jelaskan juga, ya. Artinya ya semoga aja dapat manfaat untuk banyak orang, ya, karena kadang-kadang ini juga bagi orang awam, ya Mas, ya, kita ngomong orang awam, ya, karena kan kita orang awam, itu kadang-kadang menjadi pertanyaan, ya, kadang-kadang menjadi keraguan-raguan, dan umum terjadi di masyarakat kita, ya. Jadi pertanyaannya begini, kalau orang tuh sedang mengalami sakit, ya, nah, sekarang tuh namanya sakit tuh kan ya aneh-aneh, ya Mas, ya. Yeah. Ya, zaman dulu tuh namanya sakit kan cuman ya paling-paling masuk angin kayak gitu, ya. Ya bener-bener sama orang ngatakannya ya meriang ya kok masuk angin gitu, ya. Padahal ya nggak tahu apa bener masuk angin atau tidak. Jangan-jangan namanya masuk angin piye tuh, gitu kan. Ya secara logika kita kan ya artinya kemasukan angin gitu, ya Mas. Ya. Tapi memang zaman dulu itu ya nek orang bilang cukup dengan ya obat-obat herbal gitu kan, nek. Waktu saya dulu masih kecil tuh, ya, kena meriang itu panas itu kan maklum, ya, namanya anak-anak itu kan senangnya main terus. Nih zaman dulu nggak ada HP, ya. Kalau orang sekarang lebih condong jelgidek di kamar pakai HP walaupun anak-anak. Kalau dulu enggak, ya, sampai remaja dewasa pun ya senengannya ya, namanya anak-anak, ya, kalau habis belajar atau habis sekolah itu ya isinya pelayon-pelayon gitu, ngerti pelayon? Ya main-main lari-larian ke sana ke sini, ya macam-macam. Maka tidak heran karena biasa kena hujan, kena angin gitu, kena panas, ya mesti ya kena meriang itu kan mesti kan. Ya orang dulu namanya masuk angin gitu aja. Cukup dengan apa daun yang dari pekarangan itu, apa namanya itu, lupa namanya daun apa itu, sama di apa itu dipupukin, ya dikompres istilahnya, kalau sekarang dikompres, ya, yeah. Pakai apa namanya ya sambiloto apa pakai, kalau di tempat saya dulu pakainya kecombrang itu, Mas. Apa namanya, ada namanya pohon kecombrang gitu. Itu dipopokin gitu sama diminum dikit itu kalau tidak salah tuh. Itu sembuh, ya. Zaman dulu tuh sembuh kayak gitu aja sembuh. Ya apa pas kebetulan atau gimana ya, tapi rata-rata gitu memang. Rata-rata di zaman dulu begitu. Ya karena mungkin sakitnya masih ya tidak terlalu banyak, tubuhnya manusia itu tidak terlalu banyak kena kontaminasi yang hal yang lain gitu kan. Kalau sekarang kan orang tuh, karena ingat ya bahwa namanya sakit itu kan umumnya rata-rata kan dari faktor makanan, ya. Ya memang ya juga dari pikiran, tapi lebih dominan karena faktor makanan, faktor minuman. Maka kalau kita bandingkan ya orang dulu yang banyak makannya menggunakan makanan-makanan alami, ataupun yang sekarang juga lah, orang sekarang pun yang lebih dominan, lebih suka menggunakan makanan alami, ya, daripada yang siap saji, ya, atau makanan atau minuman yang banyak mengandung apa istilahnya itu kayak pengawet gitu kan. Sekarang kan ada juga yang mungkin ada pengawetnya gitu, ya, atau hal-hal yang seperti itulah. Itu kan sangat rentan pada manusia itu untuk nantinya timbul penyakit gitu kan, ya, walaupun tidak dalam waktu yang dekat gitu kan. bertahun-tahun baru akan terasa akibatnya. Sehingga tidak heran semakin kesini itu kan penyakit itu yo
makin aneh-aneh. Istilah telinga kita aja kadang-kadang, ada penyakit baru lagi gitu ya. Padahal dulu nggak pernah dengar. Nah iya kan? Ya nggak usah yang anu aja lah, kayak yang kemarin yang sangat ngetren banget dan sampai kita semuanya pada khawatir semua ya. Keluar aja sampai takut gitu. Ya, ada virus COVID gitu kan. Zaman dulu nggak ada virus COVID. Virus yang paling pilek gitu ya, flu gitu ya. Kemarin itu kan ya tapi nyatanya memang ada gitu kan. Dan orang yang pernah kena dan sembuh kemarin itu juga menceritakan. Ya memang benar, jadi bukan memang bohongan tuh, enggak, memang ya benar. Ya benar artinya merasakan, tidak merasakan apa namanya, tidak bisa mencium bau, tidak bisa merasakan apa namanya, lidahnya tidak bisa merasakan apa ya sesuatu gitu ya, ya. Mengecap rasa gitu kan, tidak bisa. Memang iya, ya, artinya banyak yang cerita begitu. Artinya bahwa memang satu hal yang memang baru gitu kan untuk zaman sekarang ini, yang zaman dulu tidak. Nah, cuman yang perlu kita ketahui bahwa ya dalam agama kita, ya, ya, sesuatu penyakit yang turun, apakah itu dari akibat manusia itu sendiri ataupun memang sudah menjadi apa ya kalau ngomong ya memang dari Tuhan gitu ya. Ya memang ya itu memang Allah juga akan menurunkan obatnya secara bersamaan sebetulnya. Ya, artinya paling gampang ngomong, ada sakit mesti ada obatnya. Karena Tuhan itu akan menurunkan satu penyakit sebagai ujian manusia, sebagai ujian cobaan pada manusia. Juga sebetulnya menurunkan juga obat-obatnya. Gitu Mas. Nah, cuman yang perlu kita tahu bahwa yang namanya obat di sini bukan berarti jubrak berubah obat itu ya enggak. Seperti kita tahu bahwa jubrak dengar-dengar ada sakitnya, ada paracetamolnya langsung, ya enggak begitu. Ya ada mesti itu kan, cuman dengan ikhtiarnya manusia mesti ada di mana nih, itu kan obatnya. Dari bahan apa nih? Kan begitu. Yang mungkin secara alam itu bisa kita ketemukan, kan begitu. Dan tentu tidak murni semata-mata hanya satu jenis kan. Ya, kalau kita lihat obat kan begitu, mungkin diracik dari berbagai macam jenis, macam-macam ya. Tapi yang jelas maksud saya di sini adalah bahwa setiap ada penyakit itu sebetulnya ada obatnya. Cuman ikhtiar manusia untuk menemukan obatnya itu mampu apa tidak, gitu loh. Mampu meraciknya atau tidak, mau menemukan bahan-bahannya atau tidak. Ini kan makanya para ilmuwan, ya dalam bidang kedokteran ini kan ya selalu eksperimen gitu kan, mencari apa namanya penangkal penyakit atau obat-obat penyakit, baik dari hewani maupun dari botani gitu kan, dari tumbuhan atau dari hewan, kan begitu. Ya sekarang contoh aja lah, kalau orang kena gigitan ular berbisa, ya kan ya mau tidak mau harus ada anti serumnya gitu ya. Ya anti serumnya juga kan diketahui dari taringnya ular. Ya mungkin dari bisa ular yang lain gitu kan, yang udah dilemahkan atau bagaimana kan, sifatnya kan begitu. Dan berbagai macam. Karena ingat, yang namanya tadi yang kita sampaikan di dalam hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, ya, Innallaha anzala da'a wa dawa'a, ya, wa ja'ala likulli da'in dawa'un fatadawau wa la tadawau biharamin. Ya ini sudah diterangkan sejak zaman Nabi ya, bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obat itu ada. Artinya setiap penyakit itu ada obatnya, gampangnya gitu aja deh yang saya katakan tadi. Dan menjadikan untuk setiap penyakit itu obatnya ya. Jadi maka ambillah itu sebagai obat. Maksud saya gini ya, dalam pengertian di sini yang paling gampang dicerna atau paling gampang dibicarakan begini. Jadi intinya adalah setiap penyakit itu ada obatnya, gitu kan? Ya tinggal tergantung kita. Ya tentu kita di sini artinya orang yang memang punya keahlian dalam bidang ilmu kedokteran ya, ilmu kesehatan gitu kan.
mampu nggak untuk mencari obatnya itu. Nah, kalau orang awam seperti kita ya boro-boro ya. Karena ini semua kan butuh keilmuan khusus gitu kan. Ya para dokter, para tabib gitu kan, atau para orang-orang yang memang ahli dalam bidang itu, baik itu dokter yang ahli dalam bidang herbal atau ya macam-macam kan. Ya kalau dulu pengobatan ya dulu sampai sekarang, apakah itu di Jawa, apakah itu di Tiongkok, apa itu kan ada obat herbal-herbal yang memang beliau-beliau yang ahli dalam bidangnya itu kan selalu meneliti itu kan, mengembangkan keilmuannya. Maka tidak heran ilmu kedokteran itu sangat pesat, atau ilmu masalah ketabiban ini akan pesat ya. Bukan ilmu perdukunan ya, beda lagi. Ya, karena perdukunan itu ya wallahu alam itu ya. Entah bener entah enggak gitu kan. Ya, karena kan banyak orang yang ngapusi ya sekarang tuh. Cari keuntungan pribadi, mencari uang gitu kan. Yang gampangnya saja, nggak ngerti apa-apa ngakunya bisa menyembuhkan penyakit gitu kan. Ya, padahal penyakitnya secara medis itu penyakit yang memang benar-benar penyakit normal, artinya penyakit yang memang penyakit gitu kan ya. Kalau dibawanya ke orang yang merasa menjadi dukun ini kan yo diomongnya aneh-aneh, ini kesurupan kena hantu X gitu gitu kan. Gitu kan. Padahal ya jane nganggo ya anggap aja misalnya dengan paracetamol ya udah reda gitu ya Mas. Atau dengan antibiotik yang lain gitu ya, apakah ya sejenis antibiotik, saya nggak usah nyebutin merek gitu. Itu bisa sembuh ya. Ini kembali lagi ya, bahwa itu semua ada obat, cuman yang jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana ya kalau ternyata obatnya itu mau tidak mau itu yang terbuat dari bahan yang diharamkan di dalam agama. Itu kan pertanyaannya. Apakah hal ini diperbolehkan? Itu kan. Karena kan ada obat yang ya memang terbuat dari bahan yang kalau secara agama Islam itu yang diharamkan. Gitu ya. Atau bahkan seperti tadi. Kita ada orang yang kena gigitan ular berbisa, tak, ya. Kemudian dikasih serum. Sementara serum itu sendiri yang saya dengar ya, ini benar atau tidak ya Mas ya. Yang namanya serum itu juga kan terbuat dari bahan yang sama, dari bisa juga. Salah satunya mungkin dari situ ya, karena cuma diproses ya para ahli itu akhirnya bisa untuk serum. Nah kalau kita melihat daripada ini ya, itu kan juga artinya bahannya itu kan bahan yang tidak diperbolehkan di dalam agama gitu kan. Karena kan ada beberapa jenis hewan yang memang kalau dimakan atau digunakan itu maksudnya untuk dimakan itu kan hanya diharam, diminum ya juga haram gitu kan, atau disuntikan juga ya artinya dimasukkan dalam tubuh kita kan hukumnya tidak boleh itu kan. Tapi dalam kaitan ini kan bagaimana gitu kan. Nah, ini kan pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang cukup baik. Maka dalam beberapa hal yang seperti ini dalam agama kita tuh wah sangat luar biasa. Artinya tidak sembarangan orang ya, sembarangan itu bisa mengharamkan sesuatu tuh enggak. Ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan yang lain. Demikian di dalam kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Ya, semoga ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.